Pagi-pagi teman semua, yuk kita mulai. Apa Nggak tadi? banyak basa-basi ya? Iyalah ngapain basa-basi, kita langsung aja. Basa-basi. Matanya agak penyok ya. Ini gua karena 2 monitor jadi Wacomnya jadi agak sliding nih. Lu pakai 2 monitor? Enggak, aslinya tablet, jadi buat lihat Oh, setting. Habis kalau enggak bisa lihat. gitu. Iya, nah dengan ini gua berubah ya, keyboard shortcut. Nah, oh gua lupa ya. Oh, application menu kayaknya. View, flip, nah. Nah, gua mau flip doang sih sebenarnya. Ah, shortcut-nya berubah semua ini. Dada saja memang. Mana ya? Smart Tab. Oke. Loh, belum bisa. Tab. Nah, kadang-kadang Photoshop ini lebih Banyak stabil basa-basi. yang ini, yang bajakan. Kadang-kadang. Ada cerita seru nggak kok? Belum nih. Widih, keren Bil, Hah? Oh, thank keren. you. Rapih, rapih. Ah, rapi. Iya, cara Hmm, kerjanya rapih. nggak terlalu lah. Lu hari ini nggak kemana-mana Bil? Eh, ada mau pergi ke supermarket. Kenapa? Supermarket mana?
Nanya doang, Kayaknya mau ngajak jalan. "Hari ini?" "Hari ini bisa nggak ya?" "Boleh aja." Waduh, tapi gua sore mau ada bokap nyokap sih, sore doang. Udah family time. Eh, kalian Mmm, nih kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, nanti kita jawab nih. kayak ngancem gitu ya, nanti kita jawab nih. Lumayan. Mmm, kerjaannya nyantai ya. Kerjain apa? Kalau jam segini tuh banyak orang yang, apa, belum bangun kali ya, banyak artis yang belum bangun. Oh ya? Iya, Tata bangun jam berapa emang? mungkin ada yang belum tidur sampai sekarang. Waduh, "Bang, shortcut untuk rotate view di Photoshop apa? Biar gampang mirror kanan kiri." Itu mau di-setting kali ya? tadi setting gua barusan, Mhm. ini kan, view apa, view horizontal ini, Mhm. gua ininya nggak ada aslinya, F5. gua jadiin F5. Terserah lu mau apa juga, mau F4 terserah. "Sudah main CS kah pagi ini, Kolius?" Weh, Waduh, saya main belum, tapi tek saya jualan barang, sudah buka harga-harga. Hehe. Yang Mas Fajar dan Kolius yang terakhir belum belum ada di traktir ya, kok. oh, makanya gua udah upload ya, Lumayan kan upload sejam-sejam di YouTube. terkompil. Kok tips-tips gambar cewek yang cakep gimana? Waduh, nih, cakep itu menurut pandangan orang kan beda-beda ya, fitur mukanya. Mungkin, Iya, bukan cakep tapi ideal kali ya, yang biasa dipakai, ada ukuran-ukurannya gitu. yang gua gambar juga belum tentu cakep buat orang lain. Ini kayak Ideal bikinnya aja gitu. ideal berdasarkan apa, berdasarkan ukurannya Yunani. Oh, Itu gimana Bil tipsnya biar bikin ya, gambar ceweknya cakep? mana tuh? Pasti fitur-fitur mukanya bener gitu, misalnya matanya jangan miring sebelah gitu, terus ukuran panjang hidung harus pas. Pas itu semana sih? Nah itu, pas itu semana. Terus frame wajahnya itu, eee, Pas. apa ya, mungkin nggak kelebaran, Pas ya lagi. semua pas aja berarti gitu. Nggak kelebaran, terus nggak ketirusan gitu, dagunya nggak kepanjangan, mungkin gitulah. Macam-macam berarti ya? Mhm. Soalnya kan Asia sama Western beda gitu ya fiturnya, Caucasian gitu ya. Jadi kalau kalau Asia itu lebih baik kayak hidungnya tuh disamarkan, hidungnya apa, kayak nggak banyak shadow di hidungnya gitu. Tapi Mmm, kalau Caucasian gitu kan hidungnya menonjol sekali ya gitu. betul betul itu. Shadow gimana sih kok? Apa warna main light ngaruh ke warna shadow? Ya, eee, ambient light ya kalau aku bilang ya. Jadi, eee, pertama kita tentuin dulu ambient light-nya, habis itu, eee, misalkan ambient light-nya itu kayak gambarnya Billy nih, ambient light-nya mungkin lebih ke bluish misalnya, jadi kayak warna langit.
Nah, sedangkan cahaya yang dari belakangnya itu kan, direct light-nya itu cahaya matahari gitu. Nah, jadi, sebenarnya warna yang bakal dominan untuk gambarnya Billy itu adalah warna ambient light-nya itu, gitu. Jadi misalkan warna langit biru, jadi lebih yang dominan itu di shadow kebanyakan bluish gitu. Gitu cara nentuinnya. Kalau ambient light-nya warnanya hijau berarti di shadow-nya itu kemungkinan banyak hijaunya. Contohin Bil, Apaan apaan? ambient light-nya misalnya warna biru. Heeh. Ya berarti kan di wajah yang tidak terkena direct light itu harusnya kena biru bluish semua kan? Iya. Ya. Saya udah pernah contohin di ini. Ya, aduh, udah lihat itu di itu apa? Traktir. Apa gua nggak pakai warna ya? Waktu itu ya, gua lupa. Cotak. Cotak SS tahu I gak ada. Cia bikin sendiri permen. Oh, halo, itu Jota Jackson Jota bukan? Oh iya, halo halo. Halo Jota. Wih, Selamat datang di ini. masih bikin minuman gak Jota? Masih kali Masih. kemarin. Kenapa? Kan gua pernah dikasih. Minuman ya, iya. Lanjut Bill. Tunggu ada Hah? pertanyaan lagi. Apa? Tunggu ada pertanyaan lagi. Belum ada Oh, pertanyaan. Sabar. sabar gua mah gua kan sudah painting aja. Hmm. Render-renderin ini muka yang detail-detail. Rambutnya yang gua masih nggak tahu nih cara itu. Kayak gua juga Foodnya. lupa mau kayak gimana rambutnya. Oh, kayak gini. Ya, coba aja dulu lah. Kamu gua bisa. Oh, gua bisa layernya. Begitu nggak tanpa merge gitu. Bibirnya pucat juga ya? Apa gua kasih lipstick ya? Apa? Bibir. Bibir. Bibirnya kasih sedikit apa? Ya,
Ya nggak usah lama-lama di mukanya lah, yang lebih aja, Hmm? nggak perlu berlama-lama di wajah. Kok biasanya pakai hue shift gak ya? Kalau iya biasanya diterapinnya pas udah kelar render, pre-render atau pas wrap colornya. Pakai hue shift gak lu? Bill, Hah? hue shift. Yusif ada dong, Di mana lu pas pakai hue shiftnya? pas off color sih biasanya. Gimana contohinnya? Ini udah lewat wrap color ya. Udah, Mana hue shift yang lu pakai yang di mana? macam nih, misalkan kayak nih muka nih kan, ada part yang Hmm. lebih warm, tuh, ada part yang lebih netral, ada part yang sedikit lebih warm, kayak gitu-gitu sih. Kayak ini ada yang cool, itu relate-nya ya ke ini, ke mood warnanya. Jadi nggak ekstrim hue shiftnya lu rubah warnanya jadi lebih ke bluish atau lebih Dibilang ekstrim sih tergantung preference ya sebenarnya. ya gitu. Jadi Kayak tapi ya harusnya sih tergantung situasi sih, situasional ya, tapi biasanya dikit-dikit aja. Tergantung ini juga kayaknya direction-nya mau kayak gimana. Kayak jadi cara ngebedainnya hue shift sama Terminator gimana tuh? Terminator. Kalau Terminator gua nggak ini, nggak nggak define, Nggak apa? nggak nggak define, maksudnya kayak gua pengen exactly Terminator gitu. Nggak Soalnya lu kalau gua pernah bilang kan kayak Terminator tuh menurut gua after product gitu. Jadi kayak, ter- karena ada 2 cahaya gitu, bersinggungan, jadi ya terciptalah Terminator gitu. Jadi bukannya gua kayak harus exactly paint Terminatornya sih. Tapi itu dalam catatan ini ya, kayak dark to light gitu, ininya apa, eee, workflow-nya ya. gitu. Mana nanya Oke, Terminator, nggak ada kan? nggak ada. Gua doang. Oh, ya gua Gua sih doang. makanya makanya jarang ngomongin Terminator tuh karena itu. Ada Wisnu Tan. Ini Wisnu beneran nih. Bohong itu bot. Bot ya. Itu Itulah, profile picture-nya kepala bocor. waduh gore dong. Kepala siapa itu? Wis,
Gimana kabar Wis? Piye kabare wis? Oh, Hah? udah bisa ngetik. Mungkin dia lagi away kan dari keyboard. AFK. Ayo yuk mau nanya lagi silakan. Lu biasa gini nggak pakai referensi, Bil? Hah? Nggak pakai referensi? Ya ini gua nggak pakai. Soalnya males. Makanya Kelamaan aja jadinya ya? ya ini aja kan kayak yang nggak yang realistik gimana gitu kayak Painterly aja. Kolius, Billy, dulu pas masih awal-awal belajar ilus, tiap hari praktisnya kayak gimana? Tiap hari Praktisnya belajar gimana, Bil? ilus. Hah? Gambar Waktu doang? pertama kali, iya. Itu juga nggak tiap Gambar hari sih. gambar dengan rasa senang, bukan rasa terbeban. Masa senang. Iya, menggambar dulu gue masih inget banget dulu awal latihan gitu kayak hatinya tuh senang banget kalau menggambar, udah Kalau painting. jadinya jelek juga senang ya? Iya, gue pokoknya senang aja dulu bawaannya kayak happy aja gitu kayak orang terapi, Oh gitu. bener-bener kayak orang terapi gitu. Bisa duduk, diem, tenang, Kalau sekarang terus gambar gitu. Sekarang baru duduk cuma apa kayak 1 jam gitu, pasti ada aja baru duduk sebentar gitu kayak ada sesuatu yang harus dikerjakan lagi, ada ada panggilan hal atau lain, apa hal lain. gitu, ada beberapa hal Nah, gitu ya, musimnya lah ya, musimnya ya gitu, ada seasonnya. Oh iya tuh bener lu kecilin apa? tadi, proporsi kepalanya aneh gitu ya, Iya, lebar ininya kupingnya kejauhan. Nah namanya gitu juga. loh guys, itu perbaikan di saat-saat terakhir boleh. Tapi ini belum terakhir. Oh ya maksudnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Lu kalau daripada liquify nggak lu cut aja gitu Bil, lu cut terus lu geser gitu, Bisa aja sih, bisa ya? bisa aja. Males. Udahlah. Bagus. Udah nyimpen artwork pas kuliah atau awal gitu gak kok? Wih ada nih gua nih, gua pas kuliah pas dulu enjoy nih. Tunggu ya, gua Mana? bukain dulu.
Ada lo nyimpan. Bukan Ada gua DeviantArt, itu. DeviantArt. Yoi. Nih, dulu pas kuliah nih, tuh. Weh, Pas keren. Siapa itu kok? nggak tahu pokoknya disuruh, gambar pas Oh, pas pelajaran gambar gitu, terus ya udah kumpulin minggu depan gitu, terus gua gambar, ngumpul, haha. Itu, terus berarti dulu lo kan pas pas belum ada kuliah ini dong. digital. Hah? Yang pas kuliah sasti yang paling jago. Enggak, banyak yang Oh, lebih jago. sa. Junaidi lebih jago, Oh iya ya. banyak yang lebih jago dari gua. Gua kasih lihat nih gambar gua kuliah, yang niat-niat aja ya. 2002 ya? Eh, 2002 2004, sorry 2004. 2004 itu. Tahun 2004. Tenang tenang, ada yang jelek. Sini nih gua kasih lihat yang jelek ya. Tenang gue mah. Nih, kasih lihat yang jelek. Tuh. Dulu tuh ngewarnainnya pakai mouse. Dulu tekniknya kan teknik komik, ngertinya gitu, Jadi Oh, kayak bikin line art di ini apa namanya di kertas gitu, diitemin terus di-scan pakai scanner, terus pakai channel buat pisahin line artnya, terus coloring di bawahnya. oh klasik tuh. Gue juga masih sempet kayak gitu, nyobain-nyobain gitu. Iya, cuma ini kan komik banget ya. Jadi kelihatan banget pakai mouse gitu. Hmm. Soalnya dulu memang belum ada itu kan. Udah mau masuk Aquaman. Mm-mm. Pakai mouse dan smart tool. Tahun berapa lagi nih lupa nih. Tuh, jejak digitalnya masih ada. Nggak Hai dihapus. Paulius, how are you? Baik, baik Jackson. You gimana? Itu pembuatan minumannya, wih. Semoga berjalan dengan baik. Terus mana lagi ya? Ini ada nih tahun berapa ini? Tuh, semoga kalian semangat. Tuh lihat tuh gambarnya masih penyot-penyot. Waduh. Habis bisa pakai mouse gimana? Lo pas di Karavan nggak awalnya coloring dulu ya? Nggak banyak gambar atau gimana? Iya, gua nggak bisa gambar tahu. Oh, Menggambar gua kayak ampun. Oh ini nih, pas dulu Indosege, Indosege nih. waduh. Itu Rest in peace. pas awal-awal pakai Wacom, beli Wacom pertama kali, wih, coba-coba gitu. Ini dia, tuh ngeliatin gambarnya Ajem gitu. Oh, Cemut itu udah terkenal banget ya. Itu gambar orang pakai pedang, belakangnya ada naga, tapi kayak orang lagi pipis gitu, lagi pipis. Referensinya lo lagi pipis. Ngadep belakang terus pipis gitu. Kocak banget dah. Dulu mikirnya apa ya gue ya? Dulu liat poster apa atau apa gitu mungkin. Kagak Yang lah, kayak gitu. gila.
tahun 2007 ini. Itu kali apa Captain America? Oh belum ada ya? Mana ada cuy. Itu kan ada yang posenya gitu pegang shield gitu. Ada cuy. Sian. Oh ini pas ikut ini ada lomba dulu namanya paper. Ajam. Iya, nih paper Nah nggak? mission paper. Masuk apa enggak ya lupa gua. Masuk gak sih? Pernah. Kagak enggak tahu ah. Lupa gua. Kayaknya enggak ada. Kalau masuk mah udah ada sampai sekarang. Tuh, semangatlah kalian. Tuh, lihat tuh gambar saya tuh. Itu Sian juga paper. kan. Iya. Oh lu budaya lokal, budaya lokal. Ide lokal. Bulog, budaya lokal. Ya, begitu ya. Yes. Kayak orang jelas. Yang penting niat. Hmm. Tapi zaman segitu mah jarang yang bisa kayak gitu. Lebih bagus banyak. Ya, tapi masih jarang. Ikut ikut lomba Street Fighter tapi nggak menang. Itu ada juga. Street Fighter. Di nih. Tuh. Dulu ikut lomba Street Fighter tapi nggak menang. Tuh. Berat ya ini ya. Kompetisinya Nah, berat. itu gue udah niat lo bikin pecahan kaca kecil-kecil. Nggak menang juga ah. Ah, Bener-bener dari mana sih? Tapi emang kalau gue lihat lagi, aduh apaan sih nih? heh. Ada pantulan ininya lagi. Pantulan apa? Reflektifnya. Yang dari si Gokinya. Oh, niat tapi lah yang penting. Ya, semoga kalian bisa niat. Tapi dulu enjoy gitu, nggak tahu kenapa ya pas ngerjain gitu tuh kayak seneng gitu hatinya. Oh, Gambarnya gini deh, tapi kayak ya seneng karena gitu. seru aja kan. Iya, kayak seru. Karena Nah, seru itu aja. happy-nya itu hilang ketika dituntut waktu dan deadline dan segala macam. Oh ya. Gua sih sekarang masih nggak apa-apa ya. Kayak deadline apa. Mungkin lu crisis middle life kali. Ah, apaan? Crisis middle life? Hah? Nggak ada crisis middle life gua. Nggak ada Nggak ada midlife crisis. Gua adanya life. krisis krisis apa ya? Nggak ada. Gua pokoknya lagi kepengen main aja gitu. Kan gue dengernya gitu kalau yang biasanya yang umur menjelang 40 gitu atau yang udah 40 gitu kayak udah mulai kayak ini kan kerja kan capek nih kayak 20 tahun kerja gitu kan. Jadi mulai kayak cari hal-hal lain di luar pekerjaan gitu. Ada yang jadi lari lah maraton. Makanya yang lari maraton kan banyak umur segitu gitu. Ada Hmm. yang olahraga, fitness, ada yang Oh, lari itu kayak main maksudnya ngambil game. dari kehidupan gitu. Eh, ya mungkin secara literally. Bukan literally juga sih. Secara figuratively. Hmm. Gue lagi lebih apa ya? Pergerakan kebutuhan dari perekonomian perekonomian apa ya? Terlalu cepat gitu loh. Jadi kayak pergerakan industrinya juga terlalu cepat. Industri. Jadi kayak industri ini lagi mengarahnya ke misalnya stylenya ke sini ke sini ke sini ke sini gitu.
Itu menurut gua terlalu cepat gitu perubahannya. Jadi Oh ya? karena gua waktunya semakin sedikit untuk research and develop skill, alhasil jadi lambat untuk keep up. Mmm, Lu ngerti bahasa gua gak? Ini emang gua sudah lagi cepet ya ininya mengelaborasi. ya? Bukannya ini aja, apa, kayak sekarang lebih tipenya tuh lebih beragam gitu. Kan lu juga nggak mungkin ini keep up dengan semuanya kan? Tapi seenggaknya gue bisa, harus bisa. Kalau Oh gue ya? mau tetap di industri ya, gitu. Jadi kalau gue mau tetap relate di industri, seenggaknya bukannya gue harus unggul atau gimana, seenggaknya gue bisa ngerti gitu. Itu menurut gue. Sekarang kayak agak kesulitan untuk keep up aja. Oh. Tapi Kalau gue lu, liatnya karena sekarang lebih diverse aja gitu. Jadi kayak, mau nggak mau kayak lu cari ini, kayak tentuin itu yang mana gitu, kayak nggak bisa yang mau semuanya gitu. memang gue nggak mau semuanya. Cuma gini, maksudnya yang krusial-krusial nih. Contoh, banyak artis sekarang tuh ilustrator yang udah bisa 3D secara advance, ya kan? Ah, Advance loh, nggak main-main gitu. Terus, meanwhile gue itu masih tahap bikin 3D-nya ya struggle gitu. Nah, gue mau develop skill 3D gue kan misalnya, itu mhm, kan perlu waktu, iya, untuk gue, apa namanya, sekolah gitu. heeh, Nah, waktunya ini yang kesulitan untuk gue dapat buat research and develop itu. oh, Ngerti nggak maksudnya? iya iya iya, Gue pengen gitu, gue pengen nih belajar ada kelas ini, aduh gue pengen banget, tapi komitmen gue nggak bisa, dipertanya nanti susah gue udah bayar tapi gue nggak hadir gitu, karena kan heeh, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan juga gitu. mhm, Nah, alhasil waktunya cuman mencela-mencela, waktunya cuman komitmen waktunya sedikit itu, nggak alhasil maksimal, gue cuma bisa bawa buat main game, udah. Soalnya mhm, main game CS itu begitu main 2 menit misal dipanggil gitu, udah gue langsung close, ya cabut. oh, Kecuali pas lagi kompetitif. Ini kan kayak misalnya lu lagi main casual-casual gitu, dipanggil disuruh ngambil apa, ngapain gitu, udah aja nganter gitu ya. nganter ke mana, ya udah gue tinggal aja gitu, bodo amat, Jadi gitu. lebih ke waktunya sebenarnya Dan memang dan tenaga memang sih ya. orang orang yang punya banyak waktu, orang yang punya, apa namanya, banyak kayak tanggung jawabnya masih belum terlalu banyak, itu kesempatan untuk develop skill gitu. Apalagi kalau nggak bermasalah dalam hal Oh, ekonomi ya, gitu. tapi gue liatnya Gampang. ini sih kayak, apa, ini kan karena lu kan punya anak kan, terus anaknya masih kecil nih. Jadi mungkin kalau allocate time kayak not anytime soon gitu, kayak agak susah gitu. Mungkin tapi di masa depan Eh, kan nggak ini kan, nggak iya, kan ini musimnya gue bilang, iya, musimnya lagi begini. Tadi kan, eee, karena lu udah punya anak, lu sudah merasakan sendiri gimana itu, heeh heeh, ya kan? iya iya, Kayak kadang waktunya nggak bisa seenak kita gitu. mhm, Ya lebih ke arah ke situ sih. Manajemen waktu gue mungkin juga kurang baik ya, gitu. Nggak kayak lu kan orangnya manajemen waktunya itu hebat nih. Gue sih ya salut tapi sama buat orang-orang yang dengan apa namanya, kesibukan tingkat tinggi, dia masih punya waktu untuk, olahraga, untuk oh, apa tapi gue lagi namanya, nggak olahraga nih jadinya, yang itu pasti disacrifice olahraganya. ada hal yang dikorbankan. Iya, Tapi banyak orang yang bisa loh Bil, misalnya tetap hidupnya sehat gitu, kayak makan sehat, olahraga, terus jam tidurnya tepat waktu, heeh, kerja on time semuanya gitu, terus nggak begadang-begadang gitu. Gue sekarang tuh hampir nggak pernah bergadang untuk kerja, oh gitu. nggak pernah. Gue juga nggak Udah pernah sih, iya udah nggak kalau dulu, uh, dulu bisa kerja sampai jam 2 jam 3
Gue Dulu ladenin pas tuh. kapan tuh? Loh, pas masih awal-awal Olar? buka Polar juga begitu. Oh gitu. Iya, itu. Masih bisa gue ladenin, masih bisa misalnya ngambil freelance gitu, 6 Waduh. kerjaan, masih bisa gitu sekarang. Deh, gue pengen duduk ngerender ngerender apa beberapa part aja itu kayak kesulitan gitu. Aduh, sulit ya. Hmm. Bagus nih lu kasih apa tuh, lu saturasinya lu tambahin Oh itu? di kain. Mm-mm. Iya. Lu geser secara manual. Apanya? Tadi lu pick secara manual warnanya. Iya pick aja yang mana gitu. Oke. Bagus digituin. Coba lu ambil diarahin ke warna pink, Bil. Apanya? Dihusifin warna pink. Kainnya coba Ini gua ada dikit. dikit sih ini kayak Enggak yang di kena cahayanya. ini mau pink. Ya coba pink, lebih pink Ini sih lagi. jatuhnya ungu sih jadinya kalau gitu. Pink, lebih pink lagi coba. Oh, pink lagi Ya, tapi ya jangan banyak-banyak. Dikit aja secuil. gitu. Ya, gitu kali. Berak gitu. Nggak tahu, terus lu ke arah sains coba. Biasanya sih gua terakhir soalnya kalau yang gitu. Coba tambahin sains. Di Ke arah sains. Di tengah-tengahnya. wait. Kurang sains. Ya, gelapin lagi. Ya, udah. Di sininya gitu. Value-nya terlalu terang. Value gelapin, saturasinya naikin. Di in between sini. Selalu lu colek di mana boleh. Nah, tuh kayak gitu. Nah, gue biasa melakukan hue shift kayak gitu, biar warnanya nggak monoton gitu. Oh. Iya. Biasanya gua terakhir sih kayak gitu. Iya. Itu sama aja sebenarnya cara-caranya. Oh. Cuma kan karena gue maunya painterly gitu. Painterly. Biasalah gue orangnya ini banget, old school. Old school. Untuk selera ya. Ini juga pasti kayak ntar kayak gue gini-gini lagi gitu. Kayak ini kan putih Iya, banget nih. betul. Nah, itu bagus tuh. Kayak tapi belum biasanya gue terakhir. Mm-mm. Lu pakai brush apa gitu tuh? Gua dari dulu ini tidak pernah berubah. Brush kotak gitu. Kotak iya. Tapi ada tambahan baru kayak yang Apa itu? ini Coba apa? lihat settingan brushnya. Ini pas kotak ini. Iya, brush kotak yang dari dulu kita bikin itu. Ini tuh. Iya beneran. Itu tuh. Dari dulu tidak pernah berubah. Gua dari Heeh. bahkan Brush sebelum brush SpongeBob, woi. Dari SpongeBob karena Sponge. kotak. Mhm. Ya gitu tidak pernah berubah. Iya. Paling tambahan ada brush yang lebih painterly gitu kayak tadi gini itu. Ada Mhm. dynamicnya sedikit. Ya, Supaya emang bisa enak sih paling hmm, brush kotak itu yang batu bata itu paling enak. itu bata. Iya. Tahu udah kebiasaan aja. Jadi kayak Mhm. kalau pakai yang lain gitu kang greget. Iya. Dulu tuh masih sempet tuh kayak gitu-gitu riset ya. Kayak riset cari-cari brush yang nyaman gitu. Mm, Terus sampai coba-cobain brush. bisa bikin smudge yang canggih gitu. Smudge-nya bisa bikin awan, tapi awannya kayak realistik gitu. Keren dulu. Terus bisa bikin. Oh, Ingat gak brush yang smudge buat awan? lupa gua. Gua nggak pakai gitu sih kalau bikin awan, langsung paint doang. Ada. Itu kan zamannya tuh pas yang pas apa? Bang Jelly awal-awal tuh. Bang Jelly kan pakai
sih namanya, color apa ya, lupa gua. Oh, dynamic, heeh. Iya color dynamic ya di brush-nya. Jadi di brush-nya dipakein color dynamic gitu. Dulu mah riset, cari, ini keren ya ternyata bisa gini Heeh. ya, gitu. Tapi kayak itu di kerjaan klien kayak ini ya, kayak kurang berfaedah gitu atau nggak bisa pakainya ya? Ya gue sih nggak peduli ya kerjaan klien, gue nggak mau pakai itu, gue pedulinya pas gue personal project aja. Oh, personal doang. Iya, soalnya seenggaknya lu bisa nambah ilmu lu, weh ini bisa gini ya ternyata keren ya. Mmm. Apa itu? Belum ada yang nanya lagi. Wih. Tuh, kapan open practical untuk shift lagi tuh? Kapan tuh, kok? Hmm, Pan ya, tunggu waktunya pas ya. Saat ini belum tepat waktunya. Waktunya lagi apa? Lagi sibuk? Sibuk. Dan klien lagi banyak banget nih soalnya. Iya. Seriusan, semuanya kayak kontak gitu. Wah, itu anugerah itu. Anugerah. Dari yang Heeh. nggak pernah kontak, yang cuma setahun sekali gitu kontak. Oh ya? Iya, kayak ternyata kayak ada, kerjaan nih, terus kayak mulainya minggu depan gitu, yang gila aja yang bener. Iya, rata-rata kalau pertengahan tahun kenapa gitu ya? Ya mulainya itu loh kayak, oke, kayak kasih kerjaan terus kayak mulainya minggu depan gitu. Kenapa gitu? Ya kalau awal tahun gitu biasanya kan mereka mungkin meeting-meeting-in dulu, "Nih kita mau bikin apa nih? Bikin ini, bikin itu." Sekarang baru dicari. Mmm, Ya, itulah susah ya. yang Nggak open kebanjiran. magang lagi ya kok Polar sekarang. Magang ya? Hmm, Magang gimana Bil? Magang Bil? Hah? Magang penuh Kita ya tuh tempatnya? iya, spotnya tuh nggak banyak ya. Kalau misalkan ada yang magang terus kayak kita
misalkan, jago nih magangnya, kita hire full time, udah habis slot. Kita bukan yang soalnya bukan yang kayak mengkhususkan ada spot magang gitu. Jadi kayak lain mungkin misalkan karavan kan mungkin gitu ya, kayaknya ya, gua nggak tahu sih. Kayak ada Nggak ngerti gua. spot khusus magang gitu, kayaknya ya. Ya, Mhm. kalau ada yang tahu boleh ini, apa, konfirmasi. Tapi Oh, ya kalau lebih gitu. Kalau di sini mah nggak gitu sebenarnya. Kayak kita ada oh spot, ini, ya kita mhm. magang, itu buka aja, terus kalau bagus kita hire gitu. Udah gitu berarti udah slotnya nggak ada lagi. Nih ada yang nanya nih, kok izin nanya tentang commercial use untuk klien itu gimana handle-nya ya? Apakah dibuatkan kontrak dan kontraknya kayak gimana kok? Oh, Tidak. nggak usah dipikirin itu mah dia yang bikin kontraknya biasanya commercial use. Mhm. Terus bacalah, misalkan nih, Saya sedikit eee, si Billy dapat magic. kontrak dari Magic ya, heeh. Si Magic itu dia punya ketentuan dan punya hak untuk memproduksi gambarnya Billy, misalkan jadi playmat, jadi kartu, Nah, sama jadi promotional art gitu. Ketika kita menandatangani itu, udah kita nggak bisa menuntut uang lebih karena kamu udah setuju dari kontraknya tersebut. Kasusnya mmm, dulu mengenai si Peter Mobacher ya, yang dia nggak setuju dengan kontraknya Magic ya. bukannya dia nggak Jadi setuju, dia dia cuman demand lebih aja gitu. iya, nggak setuju dong berarti, gimana sih? Ya maksudnya kan, dari kontraknya ada dia pengen ini, ya kalau dia nggak setuju Iya, kan berarti dia belum loh, iya dia protes kan. Jadi itu protes gitu kayak ya? heeh, dia protes. Dia, "Oh, ternyata gua apa, kerjaan gua dicetak buat yang lain juga, yang playmat lah. Gue pengen dapat keuntungan juga." Padahal dia udah ditandatanganin kontrak gitu. Mmm, Nah, disitulah letak di awal kalau mau tanda tangan kontrak harus baca dulu. Tapi menurutku Magic-nya udah fair gitu. Dia dari awal dia udah ngomong. oh. Tapi si Peter Barer nggak itu doang sih, dia kayak, pengen naikin ini juga, naikin harga juga gitu. Iya, naikin harga artis kan. Iya, Ya mungkin bisa setelah, di kontrak selanjutnya, bukan pas yang itu juga gitu, bukan yang pas dia udah dengan perjanjian itu, terus dia mau mmm. tiba-tiba naikin, itu nggak bisa gitu. Mungkin untuk next project-nya bisa Iya. diberlakukan Pokoknya gitu. kalau Magic ada itu aja Master Artwork Agreement ya, biasanya namanya. Mhm, Nah itu kayak di situ tertulis apa yang bisa kita lakukan dengan artwork itu dan apa yang bisa mereka lakukan dengan artwork itu gitu, ya kan. Ya kita iya, bisa, cetak print, cetak apa, tapi kalau apa nggak bisa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kita mah nggak usah pusingin, baca terus kayak kalau oke ya tanda tangan dah. mhm, Tapi kalau misalnya klien yang ini gua nggak tahu ya, misalkan yang komision yang kurang yang tidak apa, tidak korporat kayak harus Hasbro gitu, kayak kita kan Hasbro kan, the mmm. cost itu nggak tahu tuh Bil apa heeh? Bil, Heeh? itu coba lu cahaya masukin ke bibirnya lagi, Bil, supaya itu kan di zoom, lu zoom. Nah, bibir yang di tengahnya lu masukin juga cahaya, Bil, Ini, coba bisa. Yang di tengah, iya, yang di tengah. Jadi dia masuk sampai ke tengah, masuk ke bagus nggak? tengah, ini, Heeh. Terus kurang 3/4 lagi. Ya, 3/4 gitu maksudnya. Coba. Nah, terus yang bawahnya yang ngono, yang di sebelah kanan, ini, kurangin, yang bawah bibir bawahnya diterangin. Bibir kurangin. bawahnya. Oh biar bawah, Yang bawah itu kan ada kayak garis ya. ini, Bawah, kurangin. bibir Oh bawah. ininya bibir bagian bawah, Iya, bagian bawah bibir bagian bagian bawah, heeh, yang sebelah kanan khususnya. ini ya Ah, iya. dinyaruin ya, Ah, iya, kolom garis. coba. Udah gitu. Coba coba. Dari jauh gimana? Lebih pas gak? Harusnya sih nggak ada garis gitu ya ternyata kan. Gue juga bingung. Soalnya tadi Iya, kalau kalau kayak tadi gitu kayak giginya kayak keluar gitu. iya sih. Nah, lu gelapin aja tuh, jadi dari bibir atas, gigi gigi yang di dalamnya itu lu gelapin. Oh,
kayak ada shadow gitu. Jadi supaya dia nggak kayak Tasnya gini. merongos. Iya, lu pakai itu aja, lu masking apa namanya? Tak tahu aja Lu mau kayak gitu. Gitu aja coba. ya nggak, ya pokoknya supaya nggak kayak kayak gigi itu. Ya gitu digelapin aja. Ya udah tuh bagus. Ya, entar coba lihat lagi dah. Hmm, ya pokoknya gitulah. Males dibuka terus aja. Hmm. Tapi lu bikin armornya lu nyontek gak Bil? Bagus banget Bil. Kagak, mana ini kan kayak itu aja tuh. Kayak gitu aja lagi. Iya, nyontek apa? Nih, bagus bagus Bil, bagus. Thank you. Naganya nyontek gak? Harganya ada, Dari mana? tapi pas sketsa aja sih. Hmm, Dari Monster naganya Hunter. bagus kan? Bagus. Dari Monster Hunter. Kak, gua gambar lu yang ini. Hei, Eh, yang lain gak suka? juga. Soal MTG, ini tuh penasaran kok. Dia tuh banyak style beda-beda gitu. Ya, sebenarnya yang dicari buat bikin MTG itu dari apanya? Nah, terakhir ini aku mendapati bahwa MTG itu sebenarnya pakai artis yang lumayan populer di sosmed ya. Beberapa yang jadi yang sekaligus mendompleng penjualannya dia. Jadi kayak untuk media promosinya dia tuh dia pakai artis yang lumayan terkenal di sosmed gitu. Jadi aku riset sendiri, aku lihat-lihat gitu. Oh, ternyata belakangan gini. Ya nggak Udah. memungkiri itu bagian yang bagus untuk marketingnya mereka sih ya. Misalkan ada yang namanya siapa? Rian Bow ya. Rian Bow. Heeh. Oh, pokoknya cewek dengan penampilan yang menarik gitu. Terus style gambarnya unyu-unyu dipakai gitu. Jadi dia buat kartu magic, terus dia posting ya popularitasnya lumayan tinggi gitu. Ya, itu yang saya lihat ya. Nggak dipungkiri bahwa gambarnya juga bagus, cuma bagus dengan style yang berbeda ya, gitu. Terus Ya, siapa tapi itu lagi ya? khusus Secret Lair sih. Banyak kalau Iya, yang buat itu mah, yang buat iya kayak kan yang Secret penting Lair apalagi. dipakai kan? Yang penting Iya. dipakai. Sama itu juga tato artis. Jadi ada tato artis yang lumayan terkenal juga gitu. Di hire untuk kerjain kartu magic gitu. Gitu. Tapi yang dimaksud tuh yang official yang regular artisnya atau yang Sama aja lah, yang penting udah masuk. Mau kan biasanya kalau stylenya yang apa. yang regular kan ada style tertentu yang ini, yang Ya kalau lebih yang umum, yang biasa yang umum. normal-normal itu ya apa ya? Yang dicari tuh fantasy, fantasy apa ya? Fantasy painter, fantasy digital painter. Ah, ngomong lah, ngomongnya apa? Ya fantasy realism gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak misalkan kamu punya style painternya kayak si Morgan Wesling, kayak artis zaman dulu lah, siapa sih? Sebutin aja lah, Siapa? artis-artis Old Master, Adolf Bogreau. Tapi Adolf Bogreau tuh udah cukup fantasy loh, banyak gambar-gambarnya yang fantasy. Iya ya. Itu pokoknya stylenya kayak Adolf Bogreau. Eldren gitu. Rembrandt, Rembrandt mungkin masih terlalu ekspresionis ya, impresionis sorry, impresionis ya. Jadi lebih ke realistik. Kalau bisa kayak John Singer Sargent itu luar biasa. Luar biasa. Hmm. Kalau kayak Lion Decker juga luar biasa. Lion Decker. Kan juga yang regular soalnya banyak yang stylish juga kayak apa Tung Nguyen tuh siapa?
Iya, mhm mhm. Lebih diverse aja ya sekarang ya, Iya gitu. Tapi entah kenapa, kalau gue perhatiin gitu kayak kartu-kartu bagus itu rata-rata dikasih ke artis yang fantasy art-nya kayak Aldo Bogreo. Contohnya kayak si itu, atau kayak John Singer Sargent, kayak Kieran Yanner. Jadi itu kartu-kartu bagus tuh di mereka semua gitu. ya. Heeh, coba perhatiin deh. Jadi kayak Riskan si tuh kartu waktu Bang. Chris Ran gitu kan, Riskan kan nggak kayak bagus-bagus. ini. Eee, iya gitu, begitu, mirip. Oh ya, mirip Kayak siapa? dia kayak Morgan Oesling. Gitu loh pokoknya. Itu sih. Mhm, terus siapa namanya ya lupa, satu lagi yang kayak Chris Ran juga pakai oil. Victor Adam kan. Ya Victor Adam, Ada kan bagus-bagus tuh kartunya. ya itu kan kayak John Singer Sargent. Nah itu si kok lupa ya gua, Apa? apa Renfield Jason namanya? Renfield. Jason Renfield. Oh. Udah lihat belum gambar-gambar Jason Renfield? Wih. Jason Renfield kan, oh iya. Pokoknya yang kartu-kartu bagus itu jatuhnya ke yang Tapi begitu-begitu mereka kartunya. juga ini kok, mereka tuh udah senior. Kayak di Magic tuh udah dari zaman gua belum gambar itu mereka Oke, udah di cari Magic. cari artis baru yang gambarnya kayak gitu. Siapa? Ada, Apa? Kova. kemarin tuh gua siapa? Martina Vakova, iya betul. Kova. Itu artis baru. Kasih lihat aja. Nih, itu bagus banget. Ya wajar sih ya kalau dia dapat kartu-kartu bagus ya. Itu begitu dia pertama kali keluarin buat Magic, itu orang langsung jatuh cinta, terus dia dikasih Planeswalker banyak banget. Oh iya. Iya, itu semua orang langsung, ini siapa nih siapa nih?" Gue juga pas pertama kali lihat Martina Navratilova, wadah gila ini siapa ini? Lu Bagus pusing nggak? banget ya. Pusing. Hmm? Lu pusing. Gue pusing lah. Nih, lu lihat ini gambarnya dulu nih, yang dia pernah posting. Tapi Yang mana? bukan Lu paling suka kartu yang mana? Magic ya. Gua paling suka itu kemarin itu yang mana ya? Yang ini nih. Si siapa namanya? Si Torin. Kan. Sorin. Wow, Liliana. Sorin. Sorin, Torin. Sorin dong. Gue lebih suka yang Sorin. Oh, Yang Sorin bagus banget. yang Liliana kenapa tahu cosplay? Hmm? Yang Liliana. Nah, dikit lah. Dikit. Heeh. Cuma gue paling nggak suka yang Chun-Li. Oh, nggak cocok ya? Emang Ya. dia kayak nggak posting juga, kayaknya dia juga nggak gitu demen. Oh iya tuh Rian Pankos tuh. Ini nih bagus nih dulu nih Ran paling dia Pankos. tuh. Coba bayangin artis Magic kayak gini. Mateng nggak? Kenapa kok Pak? Matang. Tuh. Nih dia bikin promotional artnya kayak gini nih. Gimana dia nggak dikasih kerjaan yang bagus-bagus coba. Tuh, tuh. Oh, itu Jadi art promosional. directornya tuh kayak punya selera itu loh, artistiknya ke sini gitu. Ketimbang yang stylized. Ini kembali lagi ke preferensi dari art directornya ya. Jadi bukan Ya. Ada aktornya juga beda-beda, ada yang lebih suka yang ini, ada yang anime-anime suka gitu. yang kayaknya yang berkuasa pegang pegang kartu bagus tuh yang arahnya ke sini nih. Oh, tapi per project sih kok setahu gua. Hmm? Kayak kalau misalkan yang pegang project nih, art director ini gitu, si Anu. Terus kayak, oh pasti gua tahu nih yang dapat kata bagus ini gitu. Bener aja gitu pas rilis kayak, wah ini. Oh misalnya yang kayak kemarin tuh yang hewan-hewan gitu ya? Ya, Heeh.
Yang hewan-hewan tuh yang dapat kartu Barrel. bagusnya Rian Pankos juga. Tapi kan Pankos di mana dapat kartu bagus sih. Iya memang. Soalnya sayang gitu nggak sih kayak dia kan itu kayak jago terus tradisional terus Iya kayak kemarin hewan-hewan gimana ya, dia juga bisa gitu. bisa lah. Mungkin Martina Vakopa nggak mau kali ngambil hewan-hewan, aku nggak mau ah, Ada gitu dia. nggak ada. Gue juga nggak ada sih. Gua ada weh, Kalau gua ada masih ya. ada, gua masih ada hewan-hewan nih. Aduh. Tapi gue ngerjain yang lain apa ya tapi. Ini yang Sorinnya bagus loh dia, keren. Segitu ya? Apanya? Gue bingung bingung dia cari referensi dari mana. Kayaknya dia ini dia kayak foto gitu. Yang dia lagi nyender di dinding gitu. Terus muka Sorinnya pas banget tuh. Aduh gile. Ganteng ya. Bukan pas gitu kayak vampire gitu. Gimana ya? Oh, Gambar tangannya bagus. Gue pernah mikir gue pikir dia tuh pakai foto tempel atau apa gitu. ternyata Painting bro. ya painting lah. Terus ya fotonya ya reference aja gitu. Iya. Painting bro. Jago sejago ini. Dulu tuh dia tuh mirip sama itu. Siapa sih namanya? Ya siapa? Luka. Kalau artis. Bukan zaman dulu namanya. Oh, yang zaman dulu. Siapa? Lupa ya kira. Apa sih? Yang di band. Di band Heeh. sama siapa? Donald Trump. Di band apa? Siapa sih namanya? Teng. Jadi si Cynthia Shepard dulu ikutin dia juga. Siapa ya namanya? Di band maksudnya? Iya gara-gara dia tuh kayak pakai foto atau apa gitu. Jadi kayak pakai tempel foto gitu. Aduh. Yang lu pernah bilang kemarin bukan? Iya, heeh, siapa sih namanya? Ya, Sudah lupa lah, namanya lupa. Pak punya. Mm, Kayak di episode sebelumnya pernah di ini dibahas. mm, Siapa itu lupa. Jadi sebelum Cynthia Shepard terkenal itu dia pokoknya mendunia tuh. Jadi dia itu ini sebelum waktunya udah kecepatan dia. Iya, kecepatan. Kalau sekarang nggak apa-apa. Ngomong-ngomong udah nggak kerasa tiba-tiba jam 10 ini kita ya. Iya ya. Ini ya dia ada gambar yang kayak gini nih Bil. Ini foto apa enggak ya? Kayaknya sih Siapa gua siapa? ini Martina Vakopa lu lihat tuh. Tapi kayak artistik gitu pokoknya bagus banget. Bisa ya? Kayak di cosplayin gitu ya. Foto kali nih, foto tempel nih. Ya nggak tahu tuh tanya tuh orangnya. Mm-mm. Pokoknya kliennya yang penting bagus aja mau. Kayak barang-barangnya tuh pas gitu, pas semua. Wih. Oh, Gitu ya. Ini kalau itu dia cara bener-bener painting sih gue pusing kepala gue. Ada nggak sih kok MTG yang cuman line art gitu? Ada ya? Yang ada tato artis gitu? Mm-mm. artis yang reguler kayak si siapa itu yang yang pensil doang si Rovina Chai itu siapa tuh? Kayak hitam Coba putih doang pensil. buka Rebecca Guay. Kayak gue kan tapi udah enggak. Oh, udah enggak ya? Cancelled. Kenapa? Lupa gue. Bukan Rebecca Guay kali yang di cancel. Siapa? Rebecca Guay masih ini si itu. Oh, aduh, yang ngomongin politik kan siapa namanya? Siapa? Lupa. Yang bikin Force of Will. Oh ya. Buka aja Force of Will-nya.
siapa namanya, Teres Nielsen. Oh, Tes Nielsen yang cancel. Iya, yang di-cancel tuh Teres Nielsen. Jadi kalian kalau sebagai artis MTG, jangan posting-posting mengenai isu-isu yang sensitif, posting di sosial media, apalagi kalau jadi viral, apalagi kalau kalian di-ban. Lagi kalau hot takes gitu ya, hot takes. Jadi Teres Nielsen ini dia kan terkenal banget di MTG, Terus kan ya kan? orang Amrik kan. Orang Amerika. Terus dia nge-tweetnya masalah isu sensitif mengenai politik. Iya. Alhasil di-ban lah sama Magic gitu. Ya, gitulah ya. Jadi sekarang hati-hati dengan jarimu, bukan hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati di internet. Ya, gitu. Tato artis MTG. Apa? Siapa ya tato artis? Gue lupa namanya dulu. Itu yang orang Indo tuh si Septian tuh kan line out juga tuh. Siapa namanya? Septian Fajrianto. Dia kan kayak dulunya kan bikin metal-metal gitu kan gambarnya. Oh iya 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 itu tuh. Iya iya. Nah, itu tuh juga Itu ada tuh. keren tuh. Pak, kalau ininya Ilustranesia apa ya? Masalah. Nih gua ada nih. Ininya. Itu artis, Bro. Dia dapat secret lair-nya bagus ya. Oh, dia kartunya bagus-bagus ya. Kartunya bagus-bagus Nggak dapetnya. nggak nggak cuman artis prof ya. Dapat kartu apa dia? Ada Nifmi Z tuh. Oh ya, Ya mana ya? pokoknya kayak yang alternate artnya gitu keren-keren juga sih. Weh, gue liatnya di mana ya? Kok gue kagak kelihatan ya? Nah, Oh, ada di ini, di Art Station. Tapi diwarnain Bil, bukan hitam putih doang. Gimana sih? dulu Ada warnanya cuy. dulu sempat hitam putih aja kok nggak salah. Terus kayak hitam putih. Iya ada yang hitam putih terus kayak ada yang diwarnain sekarang jadi reguler dia. Yang reguler diwarnain. Ini Septian Fajrianto. Kobil, ini proses ilustrasinya udah masuk tahap finishing kah? Kan ini mah rendering Rendering belum finishing. Masih lama finishing. 2 tahun lagi kita baru tahun kelar. lagi iya. Tolong bersabar ya, udah 2 tahun ya. Anak gua udah gede. Gua masih gambar ini gitu. Rival MTG. Loh kok baru 1, 2, 3, 4, baru 5 Bil? Yang lainnya mana? Oh ya? Di Iya, Skyfall cuma coba pukul 5. coba gua lihat di Star City. Biasa dia lengkap. Bisa disortir berdasarkan artisnya. Weh. Terus gua di Skyfall padahal enak. Fajrianto. Berapa ini? Tuh, baru 1 yang keluar. Oh satu. Iya, yang baru rilis. Yang sisanya di itu. Alchemy. Apa? Alchemy sih, bukan? Oh Alchemy. Alchemy yang digital tuh. Pokoknya selamat buat artis-artis Indo yang masuk MTG. Keren-keren. Keren. Indonesia sudah mulai dikenal nih Ya, artis-artisnya. terus jago-jago harganya bersaing. Wih, jangan salah, mereka nggak usah pakai AI, pakai kita aja. AI takut sama kita. Nah, Heeh. Waduh, mesin gua terlalu mahal nih. Wih, kita unggul.
Karena makanan kita murah di Indonesia. Living Wes, cost-nya murah. Jakarta udah mulai mahal. Ya jangan ke Jakarta dong. Pindah Lu pindah dong ke itu tuh living cost di apa namanya? Solo, Solo. Ya, Solo, Jogja, Kebumen, Kebumen. Salatiga. Ah, iya iya. Itu. Tinggal di situ kerjain MTG, dapatnya dolar. Udah. Kalau nggak kayak kita nih di Tangerang, ya tinggalnya ya suburb. Mahal kok Tangerang juga, Minggiran dikit, jangan di Sumarekonnya. Pinggir dikit itu Tangerangnya Ah, murah itu. Tangerang. Masih ada nasi 15.000, 12.000 juga masih ada nasi pakai ayam. Jakarta juga kalau warteg mah dapet gitu kayaknya. Iya Nasi nggak sih? 12.000 ngerjain magic harganya misalnya berapa? Woi, harganya ribuan dolar gitu. Makan sampai berapa tahun tuh? Waduh, kenyang dah. Bisa makan sampai berapa bulan itu. Kenyang pokoknya. Apalagi kalau ngerjain ini ya Bil ya. Apa? Packagingnya ya. Packaging. Packagingnya magic. Gue lebih prefer kartu ya dibanding ini. Lebih capek ngerjain packagingnya. Nggak juga, kayak bosan aja sih. No bosen ya. Bosan. Terus kayak nggak dapet artis proofnya. Ya Tisproof sih minor-minor aja sih. Tisproof kan harus dikerjain juga soalnya. Ya udah nih, udah jam hampir setengah 11 nih. Ini Oh kita iyalah. udahan ini. Lu kasihkan ya. Gue mah pokoknya jalanin aja gitu. Kayak gitu times up. Dah gitu. Gitu aja. Tuh guys, yang penting jalanin aja painting-paintingnya. Coba lihat before afternya. Ah, Bisa nggak? aduh. Before after. Oh, kayaknya bisa di Pakai story story aja. Lu save dulu, save dulu, save dulu. dulu. Di story. Duh, kenapa begitu? Nah, tung. Loh, kok gini sih? Oh, lu Di ini dulu deh di kamera. Ting. Kamera tapi. Oh gitu sih kok. lu rubah kanvas ya? Oh, gue gedein. Oh iya, pantesan. Ya udahlah, terimalah. Oh, tapi Enggak. gue tadi ini filenya beda. Oh, kalau beda. Tuh. Ya. Nah gitu Wih, jelas ya? banyak. Oh, Banyak loh, jelas jelas banyak. Banyak, yang cakep. penting tuh karakter utamanya udah ini. Rambutnya aja dulu ntar tebelin tuh. Woi, biar tebel. Ya awalnya tebal dikurangin terus ntar tebelin lagi. Kan itu proporsinya dibenerin dulu sama lu tadi. Iya. Harusnya kupingnya nggak kelihatan kali ya? Kuping. Sekarang kan orang suka kupingnya kayak kayak kuping apa ya, yang nongol gitu. Kayak Ya kuping awalnya tuh gue mau yang panjang banget gitu sebenarnya ininya. kupingnya. Ya cuma pas painting gue lupa udah. Kadang kita Karena aimnya ke kelamaan lupa. mm. Ya tapi tetap bagus udah. Penting bagus. Terima kasih. Bagus dan impactful. Woi. Impact door. Oke, guys, terima kasih buat waktunya. Kita udah di penghujung acara. Penghujung. Semoga acara kita bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa undang Martina Vakova ya. Amin. Cuma bahasanya kayaknya bukan bahasa Inggris dia. Ya orang mana sih? Europe. Prancis kayak. Sebut namanya aja gue Tahu. nggak tahu. Oh, Martina Vakova kayaknya orang
nggak tahu ya. Belgia, nggak Terima tahu kasih ya. guys, sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.